Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku Jack Titi. Oke teman-teman, nah kita di sini mau bahas materi yang biasa kita lakuin di sehari-hari kita. Tapi sebelum ke materi, boleh dong kita kenalan dulu. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Beno Zaki Fausanaswa dengan NIM 25111744046. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama nih tentang sesuatu yang sebenarnya itu sudah kita alami tiap hari, yaitu hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. IPA jadi mudah dipahami, tapi mungkin belum pernah kita sadari, mulai dari kenapa benda itu bisa bergerak, kenapa kendaraan bisa berhenti, hingga bagaimana roket itu bisa meluncur ke langit. Semua itu ada jawabannya. Dan jawabannya ada di dalam hukum Newton dan konsep gerak lurus dalam pelajaran IPA. Mari kita mulai langsung ke videonya. Kenapa benda bisa bergerak? Mobil balap yang melaju cepat menunjukkan gaya dan gerak dalam hukum Newton. Roket yang meluncur tinggi menggambarkan aksi dan reaksi sesuai hukum Newton. Balon yang terbang memberikan contoh sederhana gerak di sekitar kita. Siswa yang bermain sepak bola memperlihatkan gaya dan gerak dalam aktivitas sehari-hari. Orang yang terdorong ketika mobil rem menunjukkan inersia dan percepatan. Hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. IPA jadi mudah dipahami. Nah, kita udah lihat kan tadi cuplikan-cuplikan video dari materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan deh animasi-animasi yang akan kita lihat berikut ini. Nah, di sini ada mobil pick up, ada orang yang duduk di atasnya. Nah, mobil itu tiba-tiba ngerem teman-teman. Wah, terjungkal dia. Mungkin ini bisa jadi pemantik buat teman-teman semua. Kita lihat dulu animasi lanjutnya. Nah, setiap animasi di sini mewakili konsep nyata dalam fisika yang akan kita pelajari bersama hari ini. Bayangkan nih, semua yang terjadi di animasi ini ternyata bisa dijelasin dengan rumus dan hukum fisika yang sangat sederhana. Tadi dia itu mendorong kursi yang gak ada bebannya, terus dia mendorong meja yang ada bebannya, terus dia kelelahan nih. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat lagi animasi berikutnya. Wow, kita bakalan eksperimen di video ini. Eksperimen apa ini? Mungkin, wow, roket guys ternyata. Nah, sini yang paling seru. Sebelum kita membahas hukum-hukum besar dalam fisika, kita perlu memahami satu konsep yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu apa itu gerak? Dalam fisika, sebuah benda dikatakan bergerak ketika benda itu mengalami perpindahan atau menempuh jarak tertentu serta mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Nah, titik acuan di sini berarti ada sesuatu yang kita jadikan patokan untuk menilai apakah sebuah benda berpindah atau tidak. Misalnya nih, kita berdiri di tepi jalan. Ketika mobil lewat di depan kita, mobil itu bergerak karena posisinya terus berubah terhadap posisi kita yang lagi diem. Sederhana banget kan? Nah, dari konsep dasar inilah semua pembahasan gerak bakalan kita bahas tuntas. Nah, di sini perhatikan mobil ini ya teman-teman, jalan beraspal yang mulus. Mobil ini melaju dengan lancar, stabil, dan hampir tanpa hambatan. Dan gerakannya sangat-sangat lurus, terarah, dan kecepatannya juga mudah dipertahankan. Nah, sekarang lihat pada scene ini ya, jalan yang sama, mobil yang sama, tapi permukaannya berbatu-batu. Mobil terasa berat, berguncang, dan lajunya jauh lebih lambat meskipun gayanya sama. Nah, perbedaannya ada pada satu hal, yaitu gesekan atau dalam fisika disebut gaya gesek. Permukaan berbatu
menciptakan gesekan yang jauh lebih besar antara ban dan jalan, sehingga gerak lurus benda menjadi terhambat. Sebaliknya, permukaan aspal yang halus menghasilkan gesekan lebih kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak lurus ke depan. Jadi, gerak lurus sebuah benda sangat dipengaruhi oleh kondisi permukaan lintasannya. Semakin kecil gesekan, semakin mudah benda mempertahankan gerak lurusnya. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini gerak ternyata ada di mana-mana loh teman-teman. Mari kita lihat beberapa contohnya ya. Di rumah, teman-teman pasti ada kipas angin. Nah, kipas angin yang berputar adalah contoh gerak. Meskipun tidak berpindah tempat, setiap sudut kipasnya terus mengalami perubahan dalam posisinya. Nah, yang kedua, saat kita di jalan, mobil yang melaju di jalan raya merupakan contoh gerak yang paling sering kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, saat kita di sekolah, saat siswa berjalan dari gerbang menuju kelas. Nah, itulah gerak. Posisi siswa itu terus berubah terhadap gerbang yang ia tinggalkan. Nah, yang terakhir ada di alam. Buah yang jatuh dari pohon merupakan salah satu contoh gerak yang paling klasik yang sangat penting dalam sejarah fisika. Karena dari situlah Isaac Newton mulai berpikir tentang hukum gravitasi dan hukum gerak. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang gerak lurus. Nah, dari sekian banyak jenis gerak, hari ini kita akan fokus pada satu jenis gerak saja, yang paling dasar yaitu gerak lurus. Apa sih gerak lurus? Gerak lurus adalah pergerakan suatu benda yang berlangsung sepanjang lintasan lurus, tanpa mengalami perubahan arah. Ingat ya, tanpa mengalami perubahan arah, benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam garis lurus, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Contoh paling mudah adalah mobil yang berjalan lurus di jalan tol atau bola yang digelindingkan di lantai yang datar dan rata. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas nih, gerak lurus beraturan atau disebut GLB. Apa sih itu GLB? Mungkin ada teman-teman yang udah tahu. Apa teman-teman? Nah, benar sekali. GLB adalah keadaan di mana suatu benda itu bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah atau konstan. Jadi, kecepatan benda dari detik pertama hingga detik terakhir tetap sama, meskipun tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, di sini GLB dimulai dari suatu keadaan di mana benda itu sudah mengalami gerakan sebelumnya. Artinya, benda itu tidak dimulai dari posisi diam. Nah, perhatikan animasi ini ya teman-teman. Lihat bagaimana benda bergerak dengan stabil dan konstan tanpa ada perubahan kecepatan sedikit pun. Inilah gambar nyata dari GLB. Oke, kita ulang ya videonya. Nah, di sini ada animasi. Animasi apaan tuh? Kita ulang ya. Nah, di sini kan ada kecepatan tetap nih teman-teman. Jadi, di animasi ini mobil melaju dengan kecepatan tetap di jalan lurus. Kita perhatikan ya, dia bergerak di jalan lurus, di jalan raya. Nah, kecepatannya tidak pernah berubah sejak awal sampai akhir, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap stabil dan konstan. Nah, inilah yang disebut gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, tadi yang udah kakak jelasin di awal nih, GLB adalah gerak sebuah benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Artinya, tidak ada gaya yang mempercepat maupun memperlambat gerak benda tersebut. Nah, di sini karena kecepatannya tetap, ini kecepatan tetap ya teman-teman. Jadi rumus GLB sangat sederhana, yaitu S sama dengan V kali T. Di mana S adalah jarak tempuh dalam meter, V adalah kecepatan dalam meter per second, dan T adalah waktu dalam second. Mudah dipahami bukan? Nah, selama kecepatan itu tidak berubah dan lintasannya lurus, itulah disebut GLB. Nah, di sini selanjutnya ada ciri-ciri GLB. Yang pertama, jalur atau lintasan benda yang mengalami GLB adalah garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda konstan sepanjang waktu.
Yang ketiga, percepatan benda selalu 0 karena tidak ada perubahan kecepatan sama sekali. Yang keempat, gerak benda itu terjadi tanpa gangguan eksternal yang mempengaruhi kecepatan atau arah geraknya. Selanjutnya, rumus GLB. Nah, ini tadi udah kakak jelasin ya di awal mengenai rumus GLB pada animasi video yang udah kita lihat tadi. Karena kecepatan yang tetap, rumus GLB sangat sederhana dan mudah diingat, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, di sini S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter. V adalah kecepatan dalam satuan meter per second. Dan T adalah waktu dalam satuan second. Oke, selanjutnya udah kita belajar tentang rumus, tentang animasi. Kita bakalan belajar langsung tentang contoh soal GLB. Nah, sangat mudah sekali bukan? Mari kita coba terapkan rumus tersebut ya. Nah, di sini ada soal. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kelajuan konstan sebesar 20 meter per second di jalan raya. Jika mobil tersebut bergerak selama 5 detik, berapa jarak yang ditempuh mobil? Nah, untuk menghitung jarak atau S, kita dapat menggunakan rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Yaitu S sama dengan V dikali T. Pasti teman-teman masih ingat dong mengenai rumus GLB tadi. Nah, di sini diketahui nih, V 20 meter per second. Nah, dengan T, apa sih itu T? T adalah time, 5 second. Nah, maka S sama dengan 20 dikali 5, yaitu dengan hasil akhir 20 dikali 5 sama dengan 100 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil adalah 100 meter. Mudah sekali bukan? Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB adalah jenis gerakan di mana suatu benda itu bergerak sepanjang lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Dalam gerak ini, percepatan benda meningkat atau menurun dengan tingkat perubahan yang tetap selama setiap interval waktu tertentu. Percepatan yang konstan bisa menyebabkan perubahan kecepatan yang merata sepanjang lintasan. Oke, habis itu kita bakalan seru-seruan lagi nih lihat animasi yang udah ada. Nah, tadi udah dijelasin kan mengenai ciri-ciri GLB. Selanjutnya kita bakalan bahas nih mengenai ciri-ciri GLBB. Yang pertama, kecepatannya itu berubah secara merata setiap satuan waktu. Kedua, percepatannya tetap dan konstan, tidak berubah-ubah. Nah, yang ketiga, lintasannya itu tetap lurus. Nah, udah lihat kan animasi yang kakak tampilkan? Jadi, besar gaya yang dibutuhkan sangat bergantung pada kondisi lintasannya. Jalan datar butuh gaya sedang, jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar, dan jalan menurun butuh gaya lebih kecil, bahkan tidak perlu gaya sama sekali. Jadi tadi di awal udah dijelasin nih, pada saat ini, dan sepeda pun melaju. Pada saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah sebuah gaya yang berupa dorongan dari kaki kita dan sepeda pun mulai melaju ke depan. Nah, di jalan yang datar, gaya yang kamu berikan itu cukup untuk membuat sepeda bergerak dengan nyaman, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Nah, tapi coba kita bandingkan nih di sini. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Nah, pasti beda kan?
kita bandingkan jalan yang datar dan juga jalan yang Saat miring. kaki menekan pedal sepeda, Nah, kamu harus memberikan gaya yang lebih besar dari sebelumnya hanya untuk mempertahankan gerak sepeda itu, dan semakin curam tanjakan itu, semakin besar pula gaya yang harus kamu keluarkan. Nah, di sini kita lihat jalan yang menurun ya. lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin Nah, ini kan jalan menurun ya teman-teman. Jadi, gaya yang dibutuhkan justru jauh lebih kecil, bahkan tanpa dikayu sama sekali sepeda itu bisa bergerak dengan sendirinya. Semakin curam jalan menurunnya, semakin kecil gaya yang kita butuhkan, bahkan bisa sampai nol. Kita nggak mengayu sepeda, tapi sepedanya tetap bisa jalan menurun. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis GLBB. GLBB itu ternyata terbagi menjadi dua loh teman-teman, berdasarkan arah perubahannya, yaitu GLBB dipercepat. Ketika kecepatan benda itu terus meningkat secara teratur, contoh sederhananya nih, ada mobil yang mulai melaju dari posisi diam, lalu semakin cepat saat pedal gas ditekan. Tiap detik kecepatannya terus bertambah dengan jumlah yang sama. Nah, yang kedua ada GLBB diperlambat, yaitu ketika kecepatan benda itu berkurang secara teratur. Contoh nyatanya nih, mobil yang menginjak rem, lajunya kan semakin menurun kan secara teratur sampai akhirnya berhenti sepenuhnya mobil tersebut. Begitulah jenis-jenis GLBB ini pasti teman-teman temui di kehidupan sehari-hari teman-teman saat naik mobil ataupun naik sepeda motor. Selanjutnya ada gerak lurus. Nah, kita perhatikan ya animasi ini. Nah, setelah kita perhatikan, setiap titik yang tertinggal di bawahnya itu memiliki jarak yang sama loh, satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih rapat, tidak ada yang lebih renggang, semua sama. Nah, di awal sini ya. Nah, coba teman-teman lihat video ini ya, gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, di sini kan ada mobil yang melaju nih. Di bawahnya kan ada titik-titik ya. Ini. Nah, ini titik-titiknya. Padahal setiap titik yang tertinggal itu di bawahnya memiliki jarak yang sama satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih rapat. Nih, sama kan? Tidak ada yang lebih renggang. Jadi semua sama. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam setiap selang waktu yang sama, mobil itu menempuh jarak yang selalu sama. Jadi artinya kecepatannya tidak pernah berubah. Nah, inilah ciri khas gerak lurus beraturan atau GLB. Kecepatan tetap, percepatan 0, dan titik-titiknya selalu berjarak sama rata. Nah, kita play lagi ya. Nah, di sini ada GLBB dipercepat nih. Wah, cepet banget ya. Nih, kita perhatikan lagi ya. Sekarang kita perhatikan mobil yang ini. Lihat titik-titik yang tertinggal di bawahnya. Nih, di awal jaraknya masih berdekatan, tapi lama-kelamaan kok jarak antar titiknya makin melebar dan makin renggang. Apa artinya? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Benar, artinya dalam setiap selang waktu yang sama, mobil menempuh jarak yang semakin jauh, kecepatannya terus bertambah setiap detiknya. Nah, inilah gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Percepatannya bernilai positif dan titik-titiknya ini semakin renggang ke depan kalau kita perhatikan. Nih, makin renggang kan ke depan? Nah, ini yang ketiga ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. Kita perhatikan dulu ya videonya. Nah, udah kelihatan kan bedanya apa? Kebalikan dari tadi nih. Dari awal titik-titiknya itu masih renggang, tapi semakin dia ke depan, jarak antar titiknya makin menyempit dan semakin rapat, hingga akhirnya mobil itu berhenti. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan mobil terus berkurang setiap detiknya, sampai akhirnya 0. Inilah GLBB diperlambat. Percepatannya bernilai negatif, sering disebut perlambatan. Dan titik-titiknya di sini semakin
rapat hingga mobil itu berhenti. Nah, jadi cara yang paling mudah membaca jenis gerak lurus adalah dengan melihat pola jarak antar titiknya. Titik-titik sama rata berarti GLB. Titik-titik makin renggang berarti GLBB dipercepat. Dan titik-titik makin rapat berarti GLBB diperlambat. Sesederhana itu kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada rumus gerak lurus berubah beraturan. Kita tadi udah menganalisis nih, ada titik-titik. Sekarang kita belajar rumus ya. Nah, untuk rumusnya ada 3 rumus utama yang perlu kita kuasai. Kita sebenarnya nggak harus menghafal, tapi kita bisa memahami. Kalau kita menghafal nanti bakalan lupa. Kalau kita memahami, kita akan bisa membayangkan, oh begini rumusnya. Yang pertama, untuk mencari kecepatan akhir yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ini apa itu Vt? Vt itu yaitu kecepatan saat waktu tertentu, meter per second. Nah, V0 yaitu kecepatan awal kita dengan satuan meter per second ditambah A. Apa itu A? A yaitu percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, dengan T yaitu waktu, time, yaitu second. Nah, rumus kedua untuk mencari jarak yang ditempuh yaitu S. S, kita bakalan nyari S kan, jarak, bukan S yang seger tuh ya teman-teman. Nanti habis ini, oke? Yang yaitu S sama dengan V0 dikali T. V0 tadi kecepatan awal dikali T, waktu per satuan second ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, di sini pakai A lagi karena kita bakalan nyari jarak menggunakan percepatan dikali time atau waktu dengan dikuadratkan. Kemudian adalah rumus ketiga, kita menghubungkan kecepatan dan jarak tanpa variabel waktu, yaitu dengan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, mungkin teman-teman bisa pilih rumus yang sesuai dengan data yang diketahui dalam soal nanti. Kita next ya teman-teman. Nah, ada contoh soal nih, GLBB dipercepat. Nah, di sini ada soal sebuah mobil balap mula-mula bergerak dengan kecepatan 8 meter per second. Kemudian mengalami percepatan sebesar 4 meter per second selama 6 detik. Berapa kecepatan akhir mobil tersebut? Diketahui di sini nih. Diketahui V0-nya 8 meter per second dengan A 4 meter per second kuadrat dan T atau waktu 6 second. Yang ditanya adalah Vt. Apa tadi Vt? Kita balik lagi ke sini ya. Vt yaitu kecepatan saat waktu tertentu. Nah, maka Vt sama dengan 8 ditambah 4 dikali 6. 8 kita masukkan ke bawah dan 4 kali 6 adalah 24. Yaitu jadi kecepatan akhir mobil tersebut adalah 32 meter per second. 8 ditambah 24. Sangat mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal GLBB diperlambat. Tadi kan udah dipercepat nih. Nah, ini yang diperlambat. Sebuah mobil sedang melaju dengan kecepatan awal 30 meter per second. Karena mendekati lampu merah, mobil mengalami perlambatan sebesar 5 meter per second kuadrat selama 4 detik. Berapa kecepatan mobil setelah direm? Nah, kita gunakan rumus GLBB, yaitu Vt sama dengan, ini GLBB diperlambat ya teman-teman. Vt sama dengan V0 dikurangi A dikali T. Diketahui di sini V0-nya 30 meter per second, kita masukin dengan A 5 meter per second kuadrat dengan T atau time 4 second. Nah, ditanya di sini Vt kan sama seperti sebelumnya. Maka kita punya V0 30 dikurangi 5 dikali 4. 30 dikurangi 5 kali 4 berapa? 20. Nah, jadi kecepatan akhir mobil tersebut adalah 10 meter per second. Lanjut ke berikutnya. Perhatikan video ini ya teman-teman.
Nah, ini video 1 dan 2 pasti ada perbedaannya. Coba nanti teman-teman analisis nih, apa sih perbedaannya? Kita mulai awal ya. Nah, di sini di animasi video 1 tadi, dari menit pertama hingga menit kelima, tadi kan sampai 5 menit, speedometernya itu diam di angka 60. Nah, tidak naik tidak turun kecepatannya, sama dari awal sampai akhir, tetap 60 km per jam. Nah, inilah gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan tetap konstan sepanjang waktu dan tidak ada perubahan apapun pada geraknya. Ternyata kita pada video ini belajar juga perbedaan GLB dan GLBB. Nah, kita lanjut ya. Ini kan 60 km per jam terus teman-teman, dalam waktu 5 menit. Oke, selanjutnya ini GLBB. Jadi kita perhatikan yang video ini ya. Di awal kecepatannya sama persis di sini 60 km per jam. Tapi kita lihat lagi, dalam waktu 5 menit yang sama, speedometernya terus bergerak naik hingga 85 km per jam. Dengan akhir 85 km per jam dengan waktu sama 5 menitnya. Kecepatannya bertambah secara teratur dari waktu ke waktu. Nah, inilah gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB. Jadi, dengan waktu yang sama 5 menit, mobil GLB tetap di kecepatan 60, sedangkan mobil GLBB sudah mencapai kecepatan 85 km per jam. Selisih kecepatannya adalah 25 km per jam dalam waktu 5 menit. Dan itulah yang disebut percepatan. Jadi perbedaan mendasarnya itu hanya satu. GLB kecepatannya tidak berubah. GLBB kecepatannya terus berubah secara teratur setiap satuan waktunya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Masih semangat kan teman-teman? Haruslah. Ada jarak dan perpindahan. Di sini kita bakalan belajar jarak dan perpindahan nih. Apa sih itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar. Ingat ya, jarak itu besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja tanpa memperhatikan arah. Untuk menghitung jarak, cukup jumlahkan semua panjang lintasan yang dilalui. Nah, di sini ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan termasuk besaran vektor. Jadi jarak tadi skalar dan perpindahan vektor karena memiliki nilai sekaligus arah. Untuk menghitung perpindahan, kita harus memperhatikan posisi awalnya, posisi akhir, dan arah gerak benda. Perbedaan mendasarnya, jarak menjawab seberapa jauh lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan menjawab seberapa jauh posisi kamu berubah dari titik semula. Oke, nah next. Nah, di sini ada orang dari titik A ke titik B. Kita perhatikan ya. Nah, ini kan ada garis nih, garis merah. Nah, garis merah ini mengikuti setiap lekukan dan panjang lintasan yang benar-benar dilalui oleh orang tersebut dari A sampai B. Garis merah ini menggambarkan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau ditempuh orang tersebut. Dihitung dari seluruh jalur yang dilewati tanpa memperhatikan arahnya. Jadi, jarak tidak pernah bernilai negatif karena hanya memperhitungkan seberapa panjang lintasan yang dilaluinya. Nah, sekarang kita lihat garis kuning nih. Nih, ada kan garis kuning. Nah, garis kuning ini menarik garis lurus langsung dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A. Sama aja, tanpa mengikuti lintasan yang dilalui. Ini kan lintasan nih. Dia nih langsung narik gini aja. Wah, apaan nih narik-narik nih? Jadi, garis kuning ini menggambarkan perpindahan. Perpindahan itu merupakan perubahan posisi benda dari titik awalnya ke titik akhir. Dari titik A ke titik B itu disebut perpindahan. Jadi perpindahan itu arahnya sangat diperhitungkan. Perpindahan bisa bernilai positif, 0 bahkan negatif tergantung arahnya. Nah, kedua garis ini ditampilkan bersamaan untuk perbandingan teman-teman semua. Jadi kita lihat perbandingan dengan memperhatikan perbedaan dari kedua garis ini. Garis merah lebih panjang karena mengikuti seluruh lintasan. Garis kuning lebih pendek
karena hanya menghubungkan titik awal ke titik akhir secara langsung. Itulah mengapa jarak itu selalu lebih besar atau sama dengan perpindahan. Tidak pernah kok lebih kecil. Nah, jadi jarak itu menjawab pertanyaan kita, seberapa jauh lintas jarak itu menjawab pertanyaan kita, seberapa jauh lintas yang dilalui, sedangkan perpindahan menjawab pertanyaan seberapa jauh posisi kamu berubah dari titik semula. Nah, dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda, tapi sering tertukar. Sekarang sudah jelas bedanya, bukan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada rumus jarak dan perpindahan. Rumus jarak adalah S. S mewakili rumus jarak tadi. S sama dengan total panjang lintasan. Dengan rumus perpindahan yaitu di sini ada rumus perpindahan yaitu delta X sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, yaitu X2 dikurangi X1 dengan satuan SI atau standar internasional menggunakan satuan meter. Oke, kita lanjut ya. Ada apakah ini? Wah, ada contoh soal lagi nih. Seseorang berjalan 3 meter ke timur, lalu 4 meter ke utara. Jarak dan perpindahannya adalah diketahui nih, pertama dia 3 meter ke timur. Ke timur berarti ke kanan ya kalau di peta. Nah, jarak kedua 4 meter ke utara, ke atas nih. Nah, jadi jaraknya yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 meter. Untuk perpindahannya kita bisa menggunakan rumus yang udah dijelasin pada sebelumnya, yaitu nih X2 kurangi X1. Tadi udah dijelasin ya. Nih, kita masukin 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 dikali 3 sama dengan 9 dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Langsung saja kita tambahkan 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5 meter. Jadi jaraknya yaitu 7 meter dan perpindahannya yaitu 5 meter. Nah, dengan perpindahan nilainya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, dua istilah ini yang sering tertukar, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu apa sih? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi kelajuan termasuk besaran skalar yang artinya hanya memiliki nilai tanpa memperhitungkan arah, seperti yang udah kita lihat di video sebelumnya tadi. Nah, di sini kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan perpindahan per satuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor, artinya selalu disertai dengan arah. Nah, contohnya, jika kamu bilang mobil bergerak 60 km per jam, itu adalah kelajuan. Tapi, jika kamu bilang mobil bergerak 60 km per jam ke arah timur, itu adalah kecepatan. Oke, kita lanjut ke animasi lagi. Nah, ini kelajuan. Perhatikan mobil ini. Berapa sih jarak ditempuh dalam waktu tertentu? Nah, perhatikan lagi nih teman-teman. Mobil nih. Nah, kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kelajuan dikali waktu merupakan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Sebelum kita melanjutkan videonya, apa itu kelajuan? Singkatnya, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah benda dalam waktu tertentu. Nah, secara matematis bisa kita tulis yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, rumus ini menunjukkan seberapa cepat sebuah benda bergerak. Semakin besar kelajuannya, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh dalam waktu yang sama. Dan karena kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, maka ketika kita mengalihkan kelajuan dengan waktu, kita akan menemukan jarak yang ditempuh benda tersebut. Sebagai contoh, ada benda yang bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh dalam benda tersebut jika bergerak selama 1 menit? Nah, di sini next kita akan membahas tentang kecepatan.
Nah, kecepatan ini secara ringkasnya yaitu kelajuan ditambah arah. Seperti yang udah dijelasin di pengertian tadi, kecepatan itu ada kelajuannya, juga ada arahnya ke timur, ke barat, utara maupun ke selatan. Nah, di sini mobilnya bergerak ke arah timur dengan kelajuan 20 meter per second. Nah, 20 meter per second ke timur itu disebut kecepatan. Jadi kalau teman-teman bilang cuma 20 meter per second itu menyebutnya kelajuan. Kalau 20 meter per second ke timur itu disebut kecepatan. Udah tahu kan pasti perbedaannya? Oke, udah pasti jelas kan tadi perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Mudah bukan? Nah, kita ingat rumusnya ya. Perhatikan satuannya dan perhitungannya, pasti semua beres. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada apa nih? Ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oke, kelajuan rata-rata itu merupakan hasil bagi jarak total yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Kelajuan rata-rata termasuk besaran skalar karena berhubungan dengan jarak. Nah, kecepatan rata-rata merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tempuhnya. Karena kecepatan rata-rata berhubungan dengan perpindahan, maka termasuk besaran vektor. Ingat-ingat ya, kelajuan rata-rata itu masuk besaran skalar. Kalau kecepatan rata-rata masuk ke besaran vektor. Nah, di sini ada rumus nih, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Dengan rumus kelajuan rata-rata yaitu V sama dengan S per T. Apa itu V? V adalah kelajuan rata-ratanya, S adalah jarak tempuhnya, dan T adalah selang waktunya. Nah, dengan rumus kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan delta X per delta T. V kecepatan rata-rata di sini delta X bisa kita dengan sederhanakan lagi yaitu X2 posisi akhirnya dan dikurangi posisi awalnya. Jadi dari delta X ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara X2 dikurangi X1. Nah, delta T juga kita bisa sederhanakan lagi dengan T2 dikurangi T1. T2 dengan waktu akhir dan T1 waktu awal. Nah, next kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada soal, sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 80 meter selama 10 second, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 60 meter selama 10 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Nah, di sini diketahui jarak total 80 meter ditambah 60 meter berapa sih? 150 meter kan? Jadi besar perpindahannya 80 meter dikurangi 60 meter yaitu 20 meter, dan arah perpindahannya itu ke arah timur. Jadi waktu totalnya ada 10 second ditambah 10 second yaitu 20 second. Nah, di sini ditanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Kelajuan rata-ratanya kita bisa menghitung dengan S per T, yaitu jarak total dibagi waktu total. Dengan jarak total 140 meter tadi dibagi waktu total 20 second, kita masukin 14 dibagi 2, kita coret, yaitu 7 meter per second dengan kelajuan rata-rata 7 meter per second. Nah, next kecepatan rata-rata. Tadi udah dijelasin nih, delta S bisa kita asumsikan dengan besar perpindahannya, dan delta T bisa asumsikan dengan waktu totalnya, yaitu besar perpindahannya ini 20 meter. Besar perpindahan 20 meter dan waktu totalnya yaitu 20 second. Tinggal nih kita bagi 20 meter per 20 second yaitu 1 meter per second. Jadi kelajuan rata-rata mobil adalah 7 meter per second dan kecepatan rata-rata mobil adalah 1 meter per second ke timur. Jangan lupa untuk arahnya ya. Nah, di sini lanjut ke pengertian percepatan. Jadi percepatan adalah besaran vektor yang mempresentasikan perubahan kecepatan suatu benda dalam rentang waktu tertentu. Jadi
Percepatan tidak hanya mengukur seberapa besar nilai kecepatan yang berubah, tapi juga memperhitungkan dan percepatan itu tidak hanya mengukur seberapa besar nilai kecepatan yang berubah, tapi juga mempertimbangkan dan memperhitungkan arah perubahan gerak tersebut dengan rumus A sama dengan Vt dikurangi V0 per T, dengan Vt kecepatan akhir benda pada waktu tertentu dikurangi V0 kecepatan awal benda saat mulai diamati, dengan dibagi T selang waktu terjadinya perubahan kecepatan. Nah, di sini ada video lagi nih tentang kecepatan. Perhatikan mobil ini ya. Mobil tersebut melaju menempuh jarak sejauh 500 meter dalam waktu 10 detik. Dari informasi ini kita bisa menghitung berapa kecepatan mobil tersebut. Nah, dalam fisika, kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Artinya, kecepatan dihitung dari perubahan jarak dibagi perubahan waktu dengan rumus V sama dengan delta S dibagi delta T, dengan delta S 500 meter. Oke, kita lihat tadi dulu ya. Nih, dengan delta S 500 meter. Langsung aja kita skip. Delta S-nya 500 meter dengan delta T yaitu 10 second. Nah, jadi kecepatan mobil ini adalah 50 meter per second. Aduh, tak. Oke, selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan dengan V0 sama dengan 0. Nah, di sini A 15 meter per second kuadrat dan T0 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, turunan adalah diferensial kedua, turunan pertama atau percepatan. Nah, di sini V sama dengan delta S per delta T, turunan kedua atau percepatan, dengan A sama dengan delta V per delta T, dengan D kuadrat dikali S per D T kuadrat. Jadi V akhirnya yaitu A dikali delta T. A tadi 15 meter per second kuadrat dikali delta T yaitu 10 second, dengan kita hasil akhirnya yaitu 150 meter per second. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada klasifikasi jenis percepatan. Nah, di sini percepatan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu percepatan positif terjadi ketika kecepatan benda itu meningkat secara progresif terhadap waktu. Nilai Vt lebih besar daripada V0 sehingga menghasilkan nilai positif. Ini terjadi misalnya saat kita menginjak pedal gas. Jadi percepatan negatif. Yang kedua ada percepatan negatif atau perlambatan. Terjadi ketika kecepatan benda itu menurun atau diperlambat. Kondisi ini ditandai dengan nilai Vt lebih kecil dari V0 sehingga menghasilkan nilai negatif. Nah, ini terjadi saat kita menginjak rem. Selain itu ada dari sisi lintasannya, yaitu percepatan linear dan percepatan angular. Percepatan linear adalah perubahan kecepatan pada lintasan lurus, sedangkan percepatan angular adalah perubahan kecepatan pada benda yang bergerak melingkar. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Mobil remote control Budi awalnya diam, kemudian dalam waktu 3 detik mencapai kecepatan 15 meter per second. Berapa percepatannya? Di sini kan yang ditanyakan percepatan ya. Dijawab. Nah, di sini diketahui V0-nya adalah 0 meter per second, Vt-nya 15 meter per second, dan dengan T atau time 3 detik. Di sini langsung saja kita masukkan A
sama dengan A sama dengan ini, sebelumnya ada rumusnya ya. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T, yaitu 15 dikurangi 0 dibagi 3 dengan hasil akhir 5 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal percepatan negatif. Tadi yang pertama contoh soal percepatan positif. Nah, di sini ada soal Siti berlari dengan kecepatan 8 meter per second. Lalu ia berhenti dalam waktu 4 detik. Setelah melewati garis finish, berapa percepatannya? Di sini diketahui bahwasanya V0 adalah 8 meter per second dengan VT 0 meter per second dan time-nya 4 second. Dengan diketahui itu, lalu kita jawab seperti ini. A sama dengan 0 dikurangi 8. Dari mana sih 0 tadi? Yaitu VT-nya 0 dikurangi V0-nya 8. Nah, dibagi 4. 4 itu time. Sama dengan min 8 per 4, yaitu dengan A min 2 meter per second kuadrat. Jadi, tanda negatif ini menunjukkan bahwa Siti itu mengalami perlambatan, bukan percepatan. Larinya melambat secara teratur hingga ia berhenti. Nah, di sini ada grafik gerak jarak terhadap waktu. Untuk memahami gerak lebih dalam, kita bisa menggunakan grafik. Grafik jarak terhadap waktu menggambarkan perubahan posisi benda dalam setiap interval waktu. Kemiringan garis pada grafik ini menunjukkan besarnya kecepatan benda. Ada 3 kondisi yang memungkinkan untuk kita bisa baca dari grafik ini. Pertama, jika grafiknya garis lurus miring, berarti benda itu bergerak dengan kecepatan tetap, alias GLB. Kedua, jika grafiknya kurva parabola yang makin curam, berarti jarak yang ditempuh semakin besar seiring waktu, alias GLBP dipercepat. Nah, ketiga, jika grafiknya garis mendatar, berarti waktu itu terus berjalan tapi posisi benda itu tidak berubah sama sekali, artinya benda tersebut diam. Nah, kita lihat ya. Di sini ada grafik, gambaran grafik yang bisa kita kenal dengan di fisika ya. Di sini ada jarak dengan ditandai dengan meter dan waktu ditandai dengan S atau second. Sumbu tegak atau sumbu Y di sini menunjukkan jarak dalam satuan meter, sedangkan sumbu mendatar atau sumbu X menunjukkan waktu dalam satuan second. Nah, lihat garis jauh ini ya. Garis tersebut bergerak lurus ke atas secara konstan dari titik 0, tidak melengkung, tidak berubah kemiringannya, lurus dan stabil sepanjang waktu. Garis lurus seperti ini adalah ciri khas dari gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, titik-titik pada grafik ini disorot dari angka dibacanya. Dari grafik ini kita bisa membaca bahwa setiap 1 second itu jarak ditempuh bertambah sebesar 10 meter secara teratur. Jadi pada titik ke-1 jaraknya 10 meter. Titik ke-1 jaraknya 10 meter. Nah, titik kedua jaraknya 20 meter dan ketiga jaraknya 30 meter. Dan seterusnya hingga titik kelima mencapai 50 meter. Nah, dari grafik ini kita juga bisa langsung menghitung kecepatan benda tersebut. Caranya dengan menghitung kemiringan garis atau yang disebut gradien. Dengan rumus V sama dengan jarak dibagi waktu 50 meter ini dibagi dengan 5 second dengan menghasilkan 10 meter per second. Jadi kecepatan benda tersebut adalah 10 meter per second. Ingat, grafik jarak terhadap waktu yang berbentuk garis lurus ini selalu menandakan GLB dengan kecepatan yang konstan. Semakin curam garisnya, semakin besar pula kecepatannya. Oke, kita lanjut yang kedua tadi ya. Ada grafik gerak terhadap grafik gerak kecepatan terhadap waktu. Jadi, grafik ini menggambarkan bagaimana kecepatan suatu objek itu berubah dalam interval waktu tertentu. Kemiringan garis pada grafik ini menunjukkan bahwa besarnya percepatan A benda tersebut. Nah, untuk menganalisis grafik kecepatan terhadap waktu ada yang pertama kecepatan konstan. Benda itu bergerak stabil tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan gas. Nah, kedua ada percepatan positif atau GLBP dipercepat. Kecepatan meningkat secara teratur setiap detiknya. Yang ketiga ada percepatan negatif atau GLBP diperlambat dengan kecepatan benda berkurang pengereman. Jadi diperlambat karena adanya pengereman hingga akhirnya benda itu berhenti.
Selanjutnya kita bisa lihat grafik ini ya. Nah, grafiknya menurun kan? Berbeda dari grafik sebelumnya. Sekarang sumbu tegak atau sumbu Y menunjukkan kecepatan dalam satuan meter per second. Sedangkan sumbu mendatar atau sumbu X ini tetap menunjukkan waktu dalam satuan second. Nah, lihat garis merah ini ya. Garisnya dimulai dari atas kiri dan terus menurun secara lurus ke bawah kanan. Dari atas lurus ke bawah kanan. Artinya kecepatan benda terus berkurang setiap detiknya secara teratur. Garis menurun lurus ini bisa kita omongkan, asumsikan dengan ciri khas dari GLBP diperlambat, yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang terus berkurang secara konstan. Nah, dari grafik ini kita bisa membaca bahwa pada detik ke-0 kecepatan awal benda adalah 70 meter per second. Kemudian kecepatannya terus berkurang secara teratur setiap detiknya hingga mendekati 0 di sekitar detik ke-6. Dari grafik kecepatan terhadap waktu ini kita bisa menghitung nilai percepatan benda dengan cara menghitung kemiringan garisnya. Itu dengan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan delta V 0 dikurangi 70 dibagi 6. Nah, di sini dengan min 70 dibagi 6 yaitu menghasilkan min 11,67 meter per second kuadrat. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa percepatannya itu berlawanan dengan arah gerak, artinya benda mengalami perlambatan. Satu hal yang menarik lagi, luas daerah yang berada di bawah garis ini, pada grafik ini kecepatan terhadap waktu ini menggambarkan jarak yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi, semakin luas areanya, semakin jauh juga jarak yang ditempuh. Kesimpulannya, grafik kecepatan terhadap waktu yang berbentuk garis lurus menurun seperti ini selalu menandakan GLBP diperlambat, kecepatan berkurang secara teratur, percepatannya bernilai negatif, dan benda akan berhenti ketika garisnya itu menyentuh angka 0. Oke, next. Nah, di sini ada definisi hukum Newton. Pasti kalian semua tahu lah hukum Newton itu apa. Hukum Newton adalah 3 hukum dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak suatu benda. Nah, hukum ini tuh digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana suatu benda itu bisa bergerak ketika dikenai gaya. Nah, menjelaskan mengenai gaya, massa, dan gerak pada suatu benda pasti kaitannya dengan definisi hukum Newton. Nah, hukum ini bisa kita gunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana suatu benda itu bergerak ketika dikenai gaya dari luar. Ingat-ingat ya, hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak pada suatu benda. Nah, 3 hukum ini dirumuskan oleh Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan besar dari Inggris dan hingga hari ini masih menjadi fondasi utama ilmu fisika klasik. Oke, kita lihat hukum Newton. Hukum Newton ada 3, hukum Newton 1 atau bisa kita sebut dengan hukum kelembaman, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1, bunyi hukum Newton 1 yaitu dikenal sebagai hukum kelembaman dengan berbunyi saat suatu benda sedang diam, maka benda itu akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka rumusnya sigma F sama dengan 0. Nah, inti dari hukum ini adalah konsep kelembaman atau inersia, yaitu kecenderungan alami setiap benda untuk mempertahankan keadaannya. Dengan benda diam ini ingin tetap diam, benda bergerak ingin tetap bergerak. Wow, sangat mudah sekali bukan untuk difahami. Next, kita lihat animasi yang udah kita lihat di awal tadi. Ternyata ini animasi hukum Newton 1, teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman sering kan melihat animasi seperti ini. Ternyata animasi ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengamati benda-benda mempertahankan keadaannya selama tidak ada gaya luar yang mengubahnya. Coba bayangkan kamu sedang duduk di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan normal di jalan raya. Semuanya terasa biasa saja. Kamu duduk tenang, mobil melaju dan tubuhmu ikut bergerak bersama mobil itu. Tapi tiba-tiba pengemudi menginjak rem dengan keras.
Nah, tubuh penumpang terdorong ke depan. Mobil langsung berhenti, tapi tubuhmu tidak ikut berhenti seketika. Tubuhmu justru terdorong ke depan, seolah-olah ada yang mendorongmu dari belakang. Padahal tidak ada yang mendorongmu. Lalu, kenapa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya ada pada salah satu hukum paling dasar dalam ilmu fisika, yaitu dirumuskan oleh seorang ilmuwan besar bersama Isaac Newton. Hukum ini dikenal dengan sebagai hukum pertama Newton atau disebut sebagai hukum kelembaban. Bunyinya seperti ini, yang sudah kita sebutkan tadi. Setiap benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Nah, kata kunci di sini adalah kelembaban atau dalam bahasa fisika disebut inersia. Kita lihat di sini animasi seseorang saat menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, disinilah fungsi sabuk pengaman menjadi sangat penting. Sabuk pengaman memberikan gaya yang menahan tubuhmu agar tidak terus bergerak ke depan saat mobil berhenti mendadak. Tanpa sabuk pengaman, tubuhmu bisa terus mendorong hingga menghantam kaca depan atau dashboard mobil maupun bis. Jadi sabuk pengaman itu bukan sekedar aturan, dia itu merupakan aplikasi nyata dari hukum Newton yang melindungi nyawa kalian semua. Nah, lihat perbedaannya ya tadi. Nah, perbedaannya sangat terlihat jelas ya. Di sini penumpang yang memakai sabuk pengaman tadi, tubuhnya tertahan dengan aman saat mobil itu berhenti mendadak. Sedangkan penumpang yang tidak memakai sabuk ini, tubuhnya itu terus terdorong ke depan tanpa ada yang menahannya. Ini kan tidak memakai sabuk pengaman, tubuhnya tuh langsung terdorong ke depan gitu. Nah, setelah ini kita melihat sabuk pengaman, tubuhnya terhalang oleh sabuk pengaman. Dan temannya sebelahnya tidak menggunakan sabuk pengaman dan ini menggunakan sabuk pengaman. Jadi ada yang menghambat dari pergerakan si cewek ini. Nah, secara matematis hukum Newton ini dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Artinya, jika jumlah semua gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda itu tidak akan mengalami perubahan gerak. Dia tetap diam jika semula diam, atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika semula bergerak. Jadi peristiwa sederhana ini seperti terdorong ke depan saat mobil rem mendadak, ternyata bukan hal yang kebetulan. Ada ilmu fisika yang menjelaskannya secara logis dan terukur. Hukum 1 Newton ini mengajarkan kita bahwa setiap benda itu punya kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Dan memahami hal ini bukan hanya soal nilai di ujian, tetapi juga soal keselamatan kita sehari-hari di jalan. Oke, kita next. Oke, langsung saja kita next lagi. Nah, ada contoh soal Newton 1. Budi mendorong meja ke kanan dengan gaya 6 Newton. Namun ada gaya gesek ke kiri sebesar 6 Newton. Apa yang terjadi pada meja? Dengan penyelesaian yaitu sigma F sama dengan F1 dikurangi F2 yaitu 6 Newton dikurangi 6 Newton sama dengan 0 Newton. Karena resultan gayanya sama dengan 0, maka meja itu tetap diam dan tidak bergerak kemanapun. Ini sesuai persis dengan hukum Newton 1. Nah, selanjutnya ada hukum Newton 2. Hukum kedua Newton berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Rumusnya yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dalam Newton, M adalah massa dalam kilogram, dan A adalah percepatan dalam meter per second kuadrat. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar percepatannya, dan semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya untuk gaya yang sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, dari animasi ini kita bisa melihat bahwa ketika massa bertambah, maka gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan yang sama juga harus bertambah. Hubungan ini digambarkan oleh rumus F sama dengan M dikali A. Pause dulu ya, kita perhatikan. Pernah gak sih kalian tuh mencoba mendorong benda yang berat, lalu terasa jauh lebih sulit dibanding benda yang ringan? Nah, ternyata hal itu dijelaskan dalam hukum Newton 2.
Pada animasi ini kita bisa melihat seorang anak itu sedang mendorong lemari atau rak buku. Awalnya rak terlihat cukup mudah bergerak saat bebannya sedikit, namun ketika jumlah buku di atas rak itu bertambah, anak tersebut mulai kesulitan mendorongnya. Nah, inilah inti dari konsep hukum Newton 2, menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Contoh yang lain, kita mendorong troli kosong lebih mudah daripada troli penuh. Sepeda motor yang membawa banyak orang itu terasa lebih berat saat dipercepat. Menendang bola kecil lebih mudah dibanding menendang batu besar. Nah, semua contoh itu menunjukkan bahwa massa memengaruhi besar gaya yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, semakin besar massa benda, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda bergerak atau mempercepat gerakannya. Nah, itulah hukum Newton 2 yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada contoh soal Newton 2. Nah, sebuah benda memiliki massa 2 kg dan mengalami percepatan 3 meter per second. Berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut? Kita langsung saja ke F. F itu gaya. M tadi sudah dijelasin ya. Nah, di sini F sama dengan M dikali A. F gaya, kemudian M tadi massa, dan A adalah percepatan. 2 dikali 3 sama dengan 6 Newton. Jadi gaya yang bekerja adalah 6 Newton. Selanjutnya ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berkaitan dengan gaya aksi reaksi. Apa itu gaya aksi reaksi? Gaya aksi reaksi maksudnya adalah ketika suatu benda itu diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi, yakni gaya yang sama besar, tapi arahnya itu berlawanan. Hukum Newton 3 yang berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B itu akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Pada akhirnya, muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya roket air bisa meluncur ke atas? Prinsip kerja pada roket air adalah penerapan hukum 3 Newton yang berbunyi. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau, gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Pada roket air, tekanan udara yang Nah, tadi kan udah dijelasin bagaimana sebuah roket itu bisa meluncur ke atas dengan begitu kencang. Jawabannya ada pada salah satu hukum fisika paling mendasar, yaitu hukum ketiga Newton. Nah, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama, yang besar, yang sama besar, dan berlawanan arah. Artinya, ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua akan membalas dengan gaya yang sama besar namun berlawanan arah. Di sini ada roket air, botol diisi dengan air, lalu dipompa. Setiap kali kita memompa itu, tekanan udara di dalam botol itu terus naik dan terus bertambah, jauh melebihi tekanan udara di luar botol. Nah, karena tekanan di dalam jauh lebih besar, udara bertekanan tinggi tersebut mendorong air keluar dari botol dengan sangat kuat melalui lubang di bagian bawah. Dorongan air ke bawah inilah yang disebut gaya aksi. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Karena air tadi didorong ke bawah, maka roket terdorong ke atas. Itulah yang membuat roket air bisa meluncur tinggi ke angkasa. Jadi, roket ini bekerja bukan karena keajaiban, melainkan karena fisika. Gaya aksi air yang terdorong ke bawah tadi menghasilkan gaya reaksi yang meluncur roket ke atas. Nah, sederhana, logis, dan nyata, bukan? berisi air akan naik apabila kita pompa. Karena tekanannya lebih besar daripada tekanan atmosfer di luar botol, udara yang bertekanan tinggi di dalam botol akan menekan air keluar dari botol. Tekanan inilah yang memberikan dorongan roket ke atas. Oke, sangat mudah dipahami kan bagaimana ilustrasi dari hukum 3 Newton itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal Newton 3. Sebuah balon dilepaskan dan udara keluar ke belakang dengan gaya 4 Newton. Berapa besar gaya reaksi pada balon tersebut?
Jawabannya adalah dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi. Di sini di sini ada minus karena ini bergerak ke belakang. Nah, reaksinya bergerak ke belakang dengan 4 Newton, tapi dia itu ke belakang, maka gaya reaksinya adalah 4 Newton ke depan. Jadi balon bergerak ke depan dengan gaya 4 Newton. Gampangnya gini, gaya aksi 4 Newton ke belakang, maka gaya reaksinya 4 Newton ke depan, sehingga balon itu bergerak maju ke depan. Inilah prinsip yang sama yang membuat roket itu bisa meluncur ke angkasa tadi. Jadi berlawanan arah dengan gaya yang sama, tapi berlawanan arah. IPA bukan sekedar menghafal rumus, tapi benar-benar memahami fenomena nyata yang terjadi di sekitar kita. Nah, semoga materi tentang gerak dan hukum Newton tadi dapat membantu kita lebih memahami bagaimana dunia bekerja melalui ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membuat IPA itu semakin mudah dipahami oleh semua kalangan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.